Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Kadzani Am di podcast Suara Tebuireng. Siang menjelang sore ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Muhammad Faisal yang merupakan seorang penelusur sejarah Jombang, penelusur dan penafsir sanad 3 Kiai NU, Kiai pendiri NU. Dan juga beliau merupakan penulis buku, salah satunya adalah buku Laskar Hizbullah. Kemudian untuk pembicaraan podcast kali ini kita akan bahas terkait hal yang sebentar lagi sedang terjadi, yaitu terkait haul Gus Dur. Kita akan membicarakan tentang cerita seputar Gus Dur. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya kontroversi ataupun terkait ulang tahun Gus Dur yang berbeda itu. Tapi sebelum itu kita ucapkan selamat datang dulu kepada beliau, Bapak Muhammad Faisal. Bapak Muhammad Faisal, selamat datang di Suara Tebuireng. Dan kali ini kita berjumpa berarti yang keempat kalinya di Suara Tebuireng. Insya Allah begitu. Nah, sebelumnya itu tahun 2019 kalau tidak salah. Iya, ketika sehabis peluncuran buku saya yang Jejak Laskar Hizbullah Jombang. Jejak Laskar Hizbullah. Berarti 2019 silam, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu beliau juga mengisi di Suara Tebuireng. Baik Bapak, mungkin terkait Gus Dur ya, kalau sosok Gus Dur itu begitu fenomenal dan karismatik di kalangan semua orang, bahkan beliau dijuluki sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Tapi dekat-dekat ini sedang mulai haul Gus Dur, dan kayaknya asik nih ketika kita membincangkan sejarah Gus Dur. Nah, sejarah Gus Dur ini ada satu hal yang menarik minat saya, yaitu terkait tanggal lahir atau ulang tahun almarhum Gus Dur yang bisa dikatakan berbeda. Itu kurang lebihnya seperti apa kejelasannya? Ya, terima kasih Mas. Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan lagi ya untuk mengisi podcastnya di Suara Tebuireng. Memang tahun ini bulan Desember 2022 kita memperingati di bulan Gus Dur ya, haul Gus Dur yang ke-13. Tahun ini tidak terasa sudah 13 tahun beliau meninggalkan kita, namun seperti sebuah buku kalau bisa dikatakan begitu, Gus Dur ini kan digali terus, semakin dibaca itu semakin asik. Masih banyak dari beliau yang hal-hal yang di seputar beliau itu belum habis kalau kita baca bab demi bab. Nah, terkait dengan salah satunya yang menarik digali itu kan tentang tanggal lahir beliau. Tanggal lahir beliau ini memang selama ini yang sudah umum sebenarnya banyak yang sudah kita ketahui. Kalau kita googling pun sudah keluar semua ya cerita soal dan dokumen-dokumen tentang tanggal lahir beliau yang memang double. Berdasarkan penelusuran sejarah saya itu tentang dokumennya, karena saya dan teman-teman beberapa penelusur sejarah di Jombang kita membentuk komunitas. Dokumen selama ini tentang kelahiran Gus Dur itu yang baru ditemukan itu adalah berdasarkan KTP beliau. Jadi di KTP Gus Dur itu dikeluarkan tanggal 7 Juli tahun 2000. Ini dari KTP 7 Juli 2000. Jadi ini kayaknya saat beliau menjadi presiden ya. Karena ini dikeluarkan oleh KTP-nya ini dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, dari KTP tahun 2000 ini memang beliau dituliskan lahirnya di Jombang tanggal 4 Agustus tahun 1940. Tapi seperti yang kita tahu, beberapa tahun lah, mungkin bahkan ketika beliau masih ada, sebelum meninggal pun sudah ada semacam kontroversi, dan itu dibiarkan sama beliau. Ya memang cirinya tokoh besar seperti itu. Sama dengan juga Bung Karno ya. Ada yang meyakini beliau lahir di Jombang, ada yang meyakini beliau lahir di Surabaya. Tahunnya juga begitu. Ada yang meyakini beliau lahir tahun 1901, ada yang 1902. Nah, untuk Gus Dur itu memang tahunnya sama, Mas. Tahunnya sama. Yang berbeda hanya tanggal dan bulannya. Nah, yang di KTP itu yang tertulis 4 Agustus 1940. Tapi setelah dikonfirmasi ke Duriah beliau,
Neng Alisa, mungkin ada Neng Yeni juga, gitu. Bahkan Neng Inayah beberapa tahun lalu mengeluarkan semacam sayembara. Warga netizen itu disuruh mencari tanggal berapa sebenarnya Gus Dur itu lahirnya. Yang melalui cuitan Twitter Di Twitternya itu, mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah, memang kami belum menemukan dokumen lain yang mengkonfirmasi tanggal kelahiran Gus Dur itu selain KTP yang sudah kita dapatkan. KTP-nya kan sudah banyak kan, juga beredar, kalau kita googling pasti keluar itu. Nah, terkait tanggal yang tertulis di KTP itu memang 4 Agustus 1940. Tapi dari cerita Durya beliau, ternyata itu adalah sebenarnya kesalahan, ya tanda petik, kesalahan membaca atau menulis dari pihak administrasi, mungkin semacam dinas kependudukan mungkin dinas kependudukan, ya, yang karena sipil. Menurut ceritanya itu ibu beliau Nyai Solihah itu ketika ditanya tanggal lahirnya Gus Dur itu tanggal berapa, beliau menjawab tanggal 4 bulan 8. Nah, padahal itu beliau merujuk kepada kalender Hijriah. Iya. Seperti kita ketahui, bulan 8 adalah merujuk pada bulan Sa'ban. Nah, ketika dikonversi tanggal 4 Sa'ban itu bertepatan 4 Sa'ban tahun 1359 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 7 September. Jadi ada 2 tanggal, 4 Agustus dan 7 September. Tapi tahunnya sama, 1940. Nah, jadi kesimpulannya memang bahkan ini dikonfirmasi oleh putri beliau, Neng Alisa. Jadi memang ada namanya dibiarkanlah 2 tanggal itu. Tapi insya Allah nanti kami dan teman-teman penelusur sejarah tetap berusaha mendapatkan dokumen yang lebih tua atau dokumen lain di luar dokumen KTP ini. Istilahnya kita jadikan patokan kan baru KTP ini kan. Nah, kita belum menemukan. Secara logika kan nggak mungkin lah Gus Dur itu tidak punya dokumen lain. Padahal beliau kuliah sampai ke luar negeri juga sampai kan. menjadi seorang presiden. Seorang presiden juga. Makanya masa sih dokumen beliau itu hanya KTP saja, iya pasti mungkin ada semacam ijazah atau ketika itu kan beliau banyak mendapatkan penghargaan apa di tahun-tahun dekade 80, 90 tahun 90 itu kan mudah-mudahan nanti kita temukan ada versi lain atau yang memperkuat klaim dari tanggal tersebut sehingga muncul dua penanggalan tersebut. Dan itu yang istilahnya menarik untuk seorang Gus Dur itu. Iya, Gus Dur benar-benar menarik. Bahkan kayak kemarin ada cerita seputar Gus Dur yang tadi terkait juga yang penafsiran ternyata itu adalah bulan Sya'ban. Bahkan di satu cerita ada kayak ketika beliau almarhum Gus Dur masih duduk di bangku sekolah dasar, ketika ditanyai sebuah tanggal lahirnya kapan, karena beliau biasa pakai tanggal Hijriah atau Komariah, jawabnya 4, 8, 90. Iya, iya begitu Mas. Berarti untuk yang istilahnya terkait tanggal lahir Gus Dur yang ada 2 itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang satu bisa dikatakan resmi, yaitu secara kalender nasionalnya adalah tanggal 7 September 1939 atau 1940. Dan yang satunya lagi ketika yang masyhur terkenal itu pada 4 Agustus 1940. Namun untuk tanggal lahir beliau masih diinvestigasi atau dicari tahu lebih. Kami dari saya dan teman-teman penelusur sejarah Jombang berusaha mencari dokumen. Jadi kita itu tidak hanya puas Mas istilahnya, hanya cukup kita melakukan satu. Kalau bisa kita mencari dokumen yang lain. Seperti juga ketika kita mencari tanggal lahir Mbah Hasim, kemudian Mbah Bisri Denanyar, maupun Mbah Wahab Hasbullah Tamak Beras, Yai Wahid Hasim, ayah Gus Dur itu, kami sudah menemukan dokumen dari lebih dari 1. Biasanya pasti lebih dari 1, insya Allah begitu. Jadi ada dokumen di masa Jepang tahun 43, kemudian ada nanti dokumen tahun 56 ketika beliau menjadi anggota konstituante. Nah, jadi kita punya perbandingan. Kemudian ada dokumen yang muncul belakangan, seperti KTP tadi. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah tahu kayak tanggal lahir Gus Dur, kayaknya kita enak melompat lebih jauh ke mungkin masa remaja Gus Dur, dan saat itu Gus Dur sedang remaja dan
apa namanya istilahnya, ada sebuah hal yang menarik dari Gus Dur, yaitu terkait pernikahan beliau atau prosesi ketika bersama istri beliau dan Ibu Hajah Sinta Nuriyah pada saat itu. Berarti dari yang saya dengar, akad nikah beliau itu dengan resepsinya berbeda jauh. Makanya tanggalnya, dan itu yang dari yang saya dengar, Gus Dur ketika itu masih menjalani studi di Kairo. Betul. Jadi dilangsungkan jarak jauh dan diwakili oleh pamannya sendiri. Jadi kakeknya. Kayak Haji Bisri Sanjuri. Berarti mungkin Pak Faisal bisa menjelaskan dan lebih menarik tentang. Iya. Jadi memang mungkin kita langsung lompat ya, biar tidak terlalu panjang yang dibahas. Ya. Tadi kita membahas soal tanggal lahir beliau. Singkat cerita, beliau kan setelah menghabiskan masa remaja, mondok di mana-mana di Indonesia. Singkat cerita, beliau sempat mengajar di Pondok Tapak Beras. Ya, di Pondok Tapak Beras itu nenek beliau. Jadi nenek beliau itu kan dari Tapak Beras. Dari Tapak Beras. Ya, kakek dari jalur ibu ya. Jadi ibunya Nyai Solihah itu adalah dari Tapak Beras. Beliau mengajar di Tapak Beras itu mulai pertama bertemu dengan calon istrinya nanti. Jadi Bu Sinta, ya Bu Sinta itu, Bu Sinta Nuriyah binti Abdus Syakur itu bertemunya di Tapak Beras dalam hubungan Ustadz dan muridnya. Oh, Ustadz dan murid. Nah, ketika itu singkat cerita Gus Dur ini tertarik. Nah, karena beliau ini sudah harus segera melanjutkan studi tadi ke Kairo, maka beliau istilahnya meminta kepastian. Iya, meminta kepastian. Beliau mengajak menikah Bu Sinta ini. Tapi Bu Sinta karena masih muda, usianya masih belasan ya, masih muda, sedangkan Gus Dur juga di atas 20. Jadi istilahnya belum langsung diiyakan. Nah, akhirnya Gus Dur tetap harus berangkat ke luar negeri untuk kuliah. Nah, hubungannya beliau berlanjut lewat surat menyurat. Nah, singkat cerita selama 3 tahun, tahun 63 sampai 66 itu hubungannya semakin intens. Surat menyuratnya tidak putus ya. Dulu belum ada telepon genggam, WA gitu ya. Nah, makanya begitu ada sinyal lampu hijau, Bu Sinta mengiyakan, maka Gus Dur segera minta ibunya Nyai Solihah untuk segera melamarkan. Nah, akhirnya singkat cerita keluarga beliau melamar dan diterima, maka harus segera dilangsungkan pernikahannya. Persoalannya Gus Dur kan sedang di luar negeri. Makanya ini akad nikahnya itu dilangsungkan di Pondok Denanyar. Ini fotonya nanti bisa dipasang di sini biar pemirsa mengetahui fotonya. Nah, akad nikah itu diwakili oleh kakek beliau. Jadi kakek beliau kan dari jalur ibu, Kiai Haji Bisri Sanjuri dari Denanyar. Kalau dari jalur ayahnya Mbah Hasim kan Tebuireng. Nah, pernikahan ini diwakili oleh kakek beliau, Mbah Yai Bisri Sanjuri itu di Pondok Denanyar. Nah, alhamdulillah foto akad nikahnya itu kami temukan dimuat di bukunya karangan Kiai Aziz Masyhuri Denanyar. Oh, Kiai Haji Masyhuri. Ya, jadi di buku itu bukunya itu ditulis dalam rangka 1000 harinya wafatnya Mbah Bisri. Nah, di salah satu halamannya itu kita temukan ada foto itu. Nah, foto akad nikah Gus Dur itu nanti di halamannya bisa dimuat. Sebenarnya tidak ada keterangan bahwa acara itu yang dihadiri di situ banyak tokoh-tokoh, Mas. Ada kiai-kiai, ada Mbah Wahab, Mbah Yai Tapak Beras, ada Yai Adlan Ali, ada cucu-cucu Mbah Hasim, ada banyak sekali putra Mbah Hasim. Tidak, tanpa sengaja saya dikasih tahu oleh salah satu Duriya Denanyar bahwa itu adalah foto akad nikah Gus Dur. Nah, setelah kami konfirmasi, alhamdulillah betul itu memang akad nikah Gus Dur yang diwakili oleh kakeknya dan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1968. Nah, nanti resepsinya itu
berjarak 3 tahun. Oh, malah berjarak. Iya, 3 tahun menunggu ya? Gus Dur datang. Oh, menunggu Pulang. Pak Gus Dur selesai studi. Iya, Gus Dur pulang nanti itu akhirnya resepsinya dilangsungkan. Tanggalnya kebetulan sama. Nggak tahu ini, beliau memilih tanggal 11 bulan September tahun 1971. Jadi 3 tahun baru dilangsungkan resepsi pernikahannya. Padahal berselang 3 tahun, tapi tanggalnya bisa dikatakan Tanggalnya sama. milik 11. 11. Ya. Yang satunya 11 Juli Iya. 68, yang satunya 11 September 71. Jadi di foto akad nikahnya itu kebetulan baru saja. Jadi selama berapa lama kami hanya menemukan satu foto itu saja waktu akad nikahnya Gus Dur yang diwakili oleh kakeknya. Alhamdulillah kemarin itu kami menemukan dan sudah kami konfirmasi ke keluarga di Ciganjur bahwa itu benar foto kedua. Jadi foto nanti bisa dimuat juga. Fotonya itu menunjukkan pasca akad nikah. Oh, Jadi setelah akad nikah resmi kan, berarti secara agama sudah sah. Bu Sinta itu dalam posisi mau salim ke kakek beliau. Oh. Jadi ya Mbah Yai Bisri tadi ya. Jadi posenya itu mau salim. Nah, fotonya ini adalah dokumentasi keluarga di Ciganjur. Sempat dimuat di media detik.com sejak 2015. Tapi saya baru menemukannya kemarin. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan 2 foto dokumentasi akad nikah Gus Dur tahun 68. Berarti ketika pas akad nikah, foto pas ketika akad nikah itu sendiri dan setelah akad nikah. Berarti ketika sudah resmi kan? Sudah resmi punya Haja Sinta itu mencium tangan dari Ibu Sinta. Nah, kayak seorang Gus Dur pun pernah merasakan masa-masa remaja yang pada saat itu romantikanya dari awal dan itu tidak berlangsung secara instan, kemudian sampai terkendala harus menumpuk studi ya, yang akhirnya penantian almarhum Gus Dur bisa mendapatkan jawaban yang saat itu langsung meminta tolong kepada ibundanya untuk sendiri untuk melamarkan. Dan tadi kan sudah terkait akad nikah Gus Dur sendiri. Apakah untuk kan resepsinya itu berselang 3 tahun? Ya. Apakah udah dari Pak Faisal sendiri sudah mendapatkan data ataupun foto dokumentasi yang terkait itu sendiri? Ya, alhamdulillah. Kalau foto yang akad nikah tadi tahun 68 itu kayaknya kan tidak banyak beredar, Mas. Jadi kalau teman-teman pemirsa mau googling, kayaknya nggak keluar itu. Nggak keluar. Tapi sebaliknya, untuk yang acara resepsi yang tanggal 11 September 1971 itu, kita googling keluar semua fotonya. Itu ada 3 foto yang saya temukan, ini nanti bisa dimuat di layar. Jadi ada 3 foto, yang pertama itu foto Gus Dur dengan Bu Sinta di pelaminan, duduk di kursi gitu, jejer. Dulu itu cukup sederhana, Mas. Jadi dulu pernikahan itu kan dilangsungkan di rumah, nggak di gedung mewah kayak seperti sekarang ya. Cukup di rumah, insya Allah acaranya itu digelar di rumah Bu Sinta di kalau sekarang Jalan Juanda ya, jadi masuk ke Panjen. Foto yang pertama duduk di pelaminan itu, kemudian foto kedua di kamar pengantin, foto yang ketiga di depan cermin. Tapi fotonya beliau berdua semua. Jadi ada 3 foto saat resepsi yang tahun 71 itu. Jadi setelah Gus Dur pulang menempuh studi itu tahun 71 dilangsungkan resepsi pernikahan tadi. Nah, disitulah baru mengkonfirmasi dan memupus kejadian gempar sebelumnya. Jadi yang akad nikah tahun 68 itu sempat gempar, Mas. Karena beredar kabar Bu Sinta itu menikah dengan Mbak Bisri kan. Kan tidak semua orang tahu. Iya, betul. Padahal Mbak Bisri itu kan mewakili saja, mewakili cucunya. Sebagai wali Gus Dur. Iya. Nah, akhirnya itu ternyata menikahnya bukan dengan Mbak Bisri. Nah, ini ternyata menikahnya dengan Gus Dur. Ya, serasi lah gitu. Jadi para pemirsa bisa melihat dengan mudah untuk googling itu keluar foto resepsi pernikahan tanggal 11 September tahun 71 itu ada 3 foto. Seperti itu. Berarti itu yang tadi terkait resepsi ataupun ketika Gus Dur dengan Bu Sinta sudah di pelaminan itu istilahnya masih bisa dikatakan sudah banyak orang yang tahu. Ya, tapi untuk yang ketika Gus Dur melangsungkan akad nikah sendiri yang diwakili oleh
kakeknya yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri itu yang memang dokumentasi Iya. itu sendiri belum diketahui oleh Belum orang banyak yang pada tahu. umumnya. Nah, itu yang merupakan istilahnya kalau zaman sekarang hidden gems. Nah, Iya. Jadi pemirsa Suara Tebu Ireng nanti spesial bisa tahu nanti ikut. Nah, dan itu langsung mendapat informasi kevaliditasannya dari Pak Faisal. Nah, kita mendapatkan. Nah, tadi sudah kita telusuri dan ceritakan bersama, kita ketahui perbincangkan mengenai Gus Dur dari mulai kontroversi seputar tanggal lahir beliau sampai kepada masa remaja ketika beliau Gus Dur melangsungkan sebuah prosesi pernikahan yang pada saat itu memang menjadi sebuah keharusan bagi setiap umat muslim. Baiklah, sebenarnya obrolan kali ini kita cukupkan Bapak karena untuk mengetahui lebih Gus Dur, cerita-cerita Gus Dur sebenarnya tidak bisa dalam satu hari pun kayaknya kita bakal selesai. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan saya mohon restu juga dari pemirsa Suara Tebu Ireng. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa menemukan dokumen-dokumen lain, mungkin baik itu berupa dokumen dari buku, foto-foto terkait Gus Dur, jadi bisa lebih memperkaya lagi data-data kita terkait beliau. Dan itu sekarang ini bulan Gus Dur, bertepatan Haul Gus Dur, biar kita lebih takdim dan mengenal dengan Gus Dur, ada baiknya kita tahu sejarah beliau. Mungkin Pak Faisal bisa memberikan closing statement untuk sesi kali ini. Ya, dari saya memang itu tadi kita berutang banyak ya, istilahnya berutang banyak kita kepada sosok beliau Gus Dur. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus ini setidaknya meneladani ajaran-ajaran beliau yang sangat menghormati kemanusiaan. Itu yang saya kenang dari beliau itu di samping penghormatannya kepada pluralisme ya, kemajemukan adalah penghargaan beliau terhadap kemanusiaan itu. Tidak memandang suku, agama, ras. Kita satu saudara umat manusia. Ya, mungkin cukup sudah diberikan closing statement dari Pak Faisal dan kita sudah mengetahui lebih dekat dengan Gus Dur. Semoga kita mendapatkan berkahnya dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur itu. Ya, dari saya pribadi sebagai host kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Faisal sudah menemani dan memperbincangkan Gus Dur yang itu merupakan sebuah keistimewaan bagi kita dan teman-teman pendengar Suara Radio Suara Tebu Ireng. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salamun alaik ya Rafi Asha Atfatan ya jiratal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya